Kehidupan rohani kita tergantung ataupun bergantung pada nilai manfaatnya dari kematian Tuhan kita di kayu salib. Ketaatan mingguan dari peringatan membantu kita untuk hidup sesuai dengan penghargaan kita. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-72 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Perjamuan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 26 ayat 26 sampai 30. Ketika kami masih makan, Yesus mengambil sepotong roti dan mengucapkan syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu dia menyobek-nyobeknya dan sambil memberikan kepada kami murid-muridnya dia berkata, "Ambillah roti ini dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Lalu dia mengucapkan syukur kepada Allah dan sambil memberikannya kepada kami, dia berkata, "Kalian masing-masing silakan minum dari cawan ini. Ini adalah darahku yang akan ditumpahkan bagi banyak orang, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari kematianku menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah resmi. Yang kukatakan ini benar. Mulai sekarang aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapakku sudah nyata. Pada saat itu, aku akan minum air anggur baru bersama-sama dengan kalian." Lalu kami menyanyikan sebuah lagu pujian kepada Allah, dan sesudah itu kami pergi ke Bukit Zaitun. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 30 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, selama minggu terakhirnya, Yesus merayakan Paskah untuk yang terakhir kalinya. Paskah adalah pesta Yahudi yang dirayakan setiap tahun, memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Paskah terakhir ini sangat spesial bagi Yesus. Dia tahu kematiannya sudah dekat, dan dia mengatakan, "Sebelum aku menderita." Dia bersama orang-orang yang dia kasihi, dia mengasihi mereka sampai akhir, mengadakan The Last Supper ataupun yang dikenal dengan perjamuan Tuhan, yang pada hari ini sering juga disebut sebagai perjamuan kudus. Pada kesempatan ini Yesus mendirikan apa yang kita sebut sebagai perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus. Teks yang kita baca sama seperti yang dicatat juga oleh Lukas. Yesus ingin para murid-muridnya melakukan hal ini sebagai peringatan akan dia. Jadi kita melakukan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus adalah untuk mengenang akan Tuhan. Seharusnya tidak meremehkan pentingnya perjamuan Tuhan. Gereja di Korintus bersalah karena menyalahgunakannya. Penyalahgunaan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat serius. Agar kita dapat menjalankan perjamuan dengan benar, untuk menerima berkat-Nya, mari gunakan kesempatan ini untuk meninjau apa yang menjadi tujuan dan ketaatan terhadap perjamuan Tuhan. Arti perjamuan Tuhan atau perjamuan malam itu adalah sebuah kenangan ataupun peringatan. Perhatikan catatan Paulus seperti yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Dia catat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Kita makan roti untuk mengenang tubuhnya. Kita meminum cawan yang berisi air anggur untuk mengenang darahnya.
Karena itu, kita memperingati kematian Yesus di kayu salib, yang kematiannya membuat perjanjian baru menjadi mungkin, yang darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Karena Paskah adalah memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir melalui darah anak domba di pintu gerbang rumah. Jadi perjamuan adalah peringatan kematian Tuhan kita yang membuat pembebasan kita dari belenggu dosa menjadi dimungkinkan. Perjamuan Tuhan adalah proklamasi. Kita memproklamirkan iman kita kepada kemanjuran kematian Tuhan. Jadi kita bersyukur oleh karena penumpahan darah Tuhan di atas kayu salib mempunyai khasiat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bahwa kematiannya memang karena akibat dari dosa-dosa yang hanya bisa dihapuskan oleh Yesus sebagai Mesias. Jika kita tidak mempercayainya, mengapa kita mempertahankan perjamuan ini? Kita juga menyatakan iman kita akan kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Karena itu harus dilakukan sampai Ia datang, sampai Maranatha. Jika kita tidak percaya Dia akan datang, lalu mengapa mempertahankan perjamuan kudus? Jadi perjamuan Tuhan melihat ke depan dan juga melihat ke belakang. Artinya melihat masa yang akan datang, yakni future tense pada waktu Yesus akan datang kedua kali, dan juga past tense menengok kembali bagaimana Tuhan telah berkorban bagi kita di kayu salib, dan akan selalu dikenang oleh para muridnya yang percaya kepadanya, yang percaya kepada penebusannya, dan yang mengantisipasi kedatangannya kembali untuk yang kedua kali. Perjamuan Tuhan adalah sebagai wadah persekutuan. Persekutuan atau berbagi darah di dalam Yesus Kristus itu dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 16a. Saat kita mengambil bagian, artinya kita bersekutu dengan darah Kristus. Mungkin dalam arti menguatkan berkat yang kita nikmati melalui darah Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka sangat baik apabila kita mengenang segala penderitaan dan kebaikan Tuhan supaya hidup kita jauh lebih baik. Dan yang kedua adalah persekutuan atau berbagi di dalam tubuh Tuhan, itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 16b sampai 17. Saat kita mengambil bagian, kita bersekutu dengan tubuh Kristus, dalam arti memperkuat persekutuan bersama di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, saat kita memecahkan roti bersama dan memakannya. Arti yang kedua adalah pengawasan perjamuan kudus dilakukan dengan penghormatan. Hal ini berarti dengan cara yang layak kita menyelenggarakan perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus. King James Version mengatakan layak yang oleh beberapa orang telah disalahpahami. Ini adalah kata keterangan menjelaskan bagaimana kita menerimanya. Bukan apakah kita layak menerimanya atau tidak, tetapi bagaimana hal itu terselenggara dengan tertib dan rapi supaya untuk kemuliaan Tuhan. Sehubungan dengan harga tertinggi yang Yesus bayarkan untuk dosa-dosa kita. Penyiksaan kejam dan penghinaan terhadap tubuh fisiknya kita ingat sebagai peringatan bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita. Penderitaan rohani yang diderita saat anak Allah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dengan berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau di dalam bahasa Aramnya, Eli, Eli, lama sabachthani. Bisa dibaca di dalam Matius 27 ayat 46. Kita melihat ini adalah pengorbanan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga kita melihat setiap tetes darah yang tercurah dari atas kayu salib itu bernilai dan berharga sekali untuk keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Kegagalan untuk mengamati dan memiliki sikap hormat yang tepat di dalam perjamuan Tuhan akan mendatangkan hukuman ataupun kutukan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dan 29.
Seseorang akan bersalah atas tubuh dan darah Tuhan. Seseorang akan makan dan minum penghakiman untuk dirinya sendiri. Untuk memperingati ini, menempatkan seseorang di dalam kategori yang sama sebagai orang yang mengejek dia saat dia tergantung di kayu salib. Jadi alangkah baiknya dan alangkah bagusnya jikalau kita mengambil waktu untuk merefleksi diri, mengoreksi diri, dan mengevaluasi diri sebelum kita menghampiri meja perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan dilakukan dengan pemeriksaan diri, seperti merefleksikan kondisi rohani seseorang. 1 Korintus 11 ayat 28. Apakah kita hidup dengan cara yang menunjukkan penghargaan kepadanya yang penuh pengorbanan, dengan menerima anugerah Tuhan di dalam hidup kita, dengan hidup untuk Yesus yang mati bagi kita? Atau apakah kita dengan sengaja berbuat dosa, bersalah karena memiliki kelakuan seperti menginjak-injak Allah, atau menyia-nyiakan darah yang dengannya kita dikuduskan, atau kita melakukannya seperti menghina roh kasih karunia? Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang demikian. Apakah kita menolak untuk bertobat dari dosa-dosa kita, menyalibkan lagi anak Allah dan mempermalukan dia? Di satu sisi, perjamuan adalah urusan yang sangat pribadi antara orang Kristen dan Tuhannya. Waktu untuk merefleksikan masa lalu dan untuk menyelesaikannya di masa depan. Perjamuan Tuhan dilakukan dengan orang Kristen lainnya. Ada indikasi yang cukup bahwa perjamuan dirancang untuk menjadi makan bersama. Para murid berkumpul untuk memecahkan roti. Ketika mereka berkumpul, mereka harus menunggu satu dengan yang lainnya. Tidak boleh bersikap tamak ataupun rakus mendahului satu dengan yang lainnya. Lalu mengambil bagian bersama dari satu roti, mereka mendemonstrasikannya sebagai satu roti dan satu tubuh dengan Kristus Yesus. Kita bersekutu tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan saudara seiman. Untuk alasan ini, mari kita mempertanyakan praktik-praktik seperti kita perhatikan banyak perjamuan dilakukan saat berkemah atau di dalam perjalanan. Apakah itu perlu? Lalu kita juga mengamati perjamuan pada minggu malam ketika hanya ada satu atau segelintir orang saja yang ikut mengambil bagian. Lalu kita juga mengamati ada sebagian orang membawa perjamuan ke orang sakit atau orang yang tidak mampu. Meskipun masalah seperti itu mungkin termasuk di dalam ranah ataupun di dalam wacana opini, mari jangan lupa bahwa perjamuan membangun persekutuan dengan seseorang satu sama lain seperti halnya dengan Tuhan. Perjamuan Tuhan dilakukan secara berkala. Bukti Alkitabiah adalah bahwa itu dilakukan setiap minggu. Umat Kristen berkumpul pada hari pertama minggu itu memecahkan roti, menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Indikasi lain dari perayaan mingguan ini adalah gereja di Korintus berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, meskipun mereka menyalahgunakannya. Lalu ada petunjuk koleksi menunjukkan mereka berkumpul pada hari pertama minggu itu. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Mengikuti contoh orang Kristen yang disetujui secara ilahi di Alkitabiah, kita tahu Tuhan menyetujui perayaan mingguan pada hari pertama di dalam seminggu. Bukti sejarah paling awal di luar Alkitab meneguhkan hari dan frekuensi penyelenggaraan perjamuan Tuhan. Dalam tulisan di Didache pada tahun 95 Masehi menunjukkan bahwa orang-orang Kristen akan datang bersama-sama pada hari pertama minggu itu untuk memecahkan roti. Kemudian Justin Martyr pada tahun 1500 Masehi mencatat bagaimana orang Kristen berkumpul pada hari Minggu dan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Beberapa orang percaya bahwa perayaan mingguan mengurangi makna pentingnya perjamuan Tuhan. Itulah mengapa beberapa jemaat melakukannya setiap bulan, dan ada juga yang triwulan, 3 bulan sekali, dan bahkan ada yang setahun sekali. Tetapi apakah sering berlatih
mengurangi nilai dan pentingnya, apakah dengan seringnya dilakukan kegiatan itu, misalnya memuji Tuhan, menyanyi, mempersembahkan doa, apakah itu merendahkan nilai dari manfaatnya? Berkhotbah dan bahkan kita mendengarkan khotbah, mempelajari firman Tuhan sesering mungkin, apakah itu signifikansi bagi hidup kita? Tentunya iya. Demikian juga dengan perjamuan Tuhan. Nah, sekarang tergantung bagaimana iman kita menyikapi tersebut. Tetapi kalau kita berjemaat dan kita mau mengikuti disiplin gereja ataupun mengikuti tata tertib gereja, baiklah kalau gereja menyelenggarakannya selama 3 bulan sekali, ya kita ikut saja. Yang jelas adalah bagaimana persekutuan kita bangun bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kehidupan rohani kita tergantung ataupun bergantung pada nilai manfaatnya dari kematian Tuhan kita di kayu salib. Ketaatan mingguan dari peringatan membantu kita untuk hidup sesuai dengan penghargaan kita. Kesimpulan, perjamuan Tuhan adalah peringatan yang sangat khusus atas kematiannya bagi dosa kita. Didirikan ataupun ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia meminta para muridnya untuk melakukannya sebagai peringatan akan Dia. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa-Ku." Matius 26 ayat 29. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Markus 14 ayat 25. "Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lukas 22 ayat 18. Ada 2 penjelasan yang masuk akal tentang apa yang Yesus maksudkan. Pertama, beberapa orang berpikir itu menunjuk pada Yesus yang bersekutu dengan kita, seperti kita mengikuti perjamuan Tuhan di gereja yang merupakan kerajaannya. Yang kedua, yang lain mengusulkan bahwa itu menunjuk kepada persekutuan khusus yang kita kehendaki dimiliki dengan Yesus di kerajaan Bapanya, sering dikaitkan dengan istilah perjamuan surgawi. Ayat-ayatnya bisa dibaca di dalam kitab Yesaya, Matius, Lukas, dan Wahyu seperti yang tertera. Umat Kristen mula-mula tetap teguh di dalam ketaatannya, seperti yang mereka lakukan di dalam doktrin, persekutuan, dan doa para rasul. Datang bersama pada hari pertama minggu itu juga adalah tujuan bersama jemaat mula-mula. Umat Kristen saat ini hendaknya tidak pernah melupakan signifikansi melakukan perjamuan Tuhan, sebuah pengingat konstan secara berkala akan pengorbanan yang Yesus bayarkan untuk dosa-dosa kita. Persekutuan atau berbagi tubuh dan darah Tuhan. Ada waktu untuk memeriksa diri sendiri dan mendedikasikan kembali pelayanan kita kepada Tuhan. Sarana untuk membangun persekutuan satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Semoga pikiran seperti itu mendorong kita untuk tidak pernah mengabaikan peluang yang kita miliki untuk mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi untuk terus dengan teguh, dan dengan demikian kita mewartakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ketika kita menghampiri meja Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus ataupun perjamuan Tuhan, kita boleh senantiasa berkaca, bercermin atau merefleksikan, mengevaluasi hidup kita. Apakah hidup kita senantiasa membawa kematian Tuhan untuk dikenang, untuk diperingati, dan menjadi satu peringatan akan kasih kita kepada Tuhan, atau hidup kita selama ini tidak senonoh dan tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang memadai. Biarlah setiap kali kita mengenang dan juga akan menghampiri meja perjamuan Tuhan, kiranya kita senantiasa memiliki cara yang layak seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya. Shalom.